Erwin. Tok. Hah? Nama lu satu kata doang? Ya, Kalau di KTP? Erwin. Paspor? Erwin. Boleh emang satu Erwin, kata? Erwin. Erwin. Kenapa nggak diwarisin? Gak ada, emang gak ada nama belakang. Tapi kan kalau Chinese kan punya Marga. Bible dan ininya. Nggak ada. Nggak ada. Di keluarga gue ya? Nggak Atau gue doang yang nggak ada kayaknya? Astaga. Nggak ada. Harus tanya lo. Kakak gue juga nggak ada nama turunan orang tua gitu. Nggak ada. Anaknya dikasih 2 kata dong. Iya. Oh iya. Jangan ngulangin generasi sebelumnya dong. Iya. Nah, gue penasaran, gue tuh pertama kali gue pernah sepanggung sama lu ngopen di Surabaya untuk LPLK. Dan buat gue tuh ngeri banget, dan lu banyak nyebutin tentang Tao. Terus tadi kita ngobrol off camera. Jadi lu asli Palembang? Asli. Lebih di Prabu Mulinya bang. Oh, Prabu Muli. Iya, dari Palembang sekitar 2 jam lagi lah. Oke. Nah, Orang tua usaha apa? toko sembako gitu. Oh, toko sembako. Ya. Terus lu diharapkan untuk Menjaga toko. menjaga toko. Standar Kuliah, orang Cina. jadi ke Jakarta karena kuliah Iya, kuliah 2007. di Binus. Emang orang Cina tuh nggak mau ke kampus lain apa gimana sih ceritanya? Apa emang? Kalau nggak Binus, Untar sih. Iya, Surabaya kan iya. Pilihannya ya udah karena kakak gua juga udah di Binus, ya udah di Binus aja, masuk Binus akhirnya. Kuliah apa? IT. IT. Standar. Kelar dong. Kelar. IT itu standar ya? Iya. Standar. Kenapa standar? Karena apalagi orang Palembang, orang kampung gitu kayaknya ya di Binus yang terkenalnya IT, jadi masuk ke IT aja gitu. Oh, biar kayak pembaruan jauh Iya. gitu. Tidak Gua tuh ngerti. penasaran waktu lu bilang lu tahu. Tahu tuh seberapa besar sih? Ada datanya nggak sih se-Indonesia tuh berapa? Oh, kalau datanya nggak tahu. Cuma kalau pembandingnya Islam sangat Oh jauh. iyalah, jelas, nggak usah dibandingin itu sih. Berapa? Kalau data detailnya nggak tahu, cuma dibilang kecil banget enggak, dibilang gede ya enggak juga gitu. Apakah tahu menerima ras lain? Enggak deh. Kalau di Palembang sendiri besar? Enggak. Gedean di Jakarta, yang paling gede tuh Jakarta, Surabaya. Surabaya. Ya. Jakarta, Surabaya, Lampung lah yang agak gede ya. Oh, Lampung. Tempat ibadahnya di Jakarta di mana? Ada tempat ibadahnya tuh namanya Tauquan kita nyebutnya. Kalau di Jakarta tuh di daerah Teluk Gong, Jelambar. Oh, Jelambar, oke. Ya situ lah apa ya. Lo pernah sana? Di Ruko ya pernah lah, kan gua umat sana. Oh, Tapi di Ruko gitu dia. di Ruko. Ruko gitu. Ngumpulnya hari? Minggu. Oh, karena nggak kerja aja tuh ya pasti. Iya, ya? minggu. Pilih minggu. Minggu pagi sama ya kalau ada acara hari-hari kebesaran kayak gitu bang. Apa yang dirayakan hari kebesarannya? Ulang tahun dewanya. Ah, oke. Jatuh pada tanggal kalender Cina dong. Kalender Cina. Nah itu gua nggak tahu tuh. Iya, bedanya Penanggalan Cina kan kalender beda. bulan kan Jawa, Cina, Islam tuh sebetulnya semua kalender bulan. Bedanya Islam itu tandanya pada saat nabinya hijrah, makanya hijriyah. Jawa itu lupa pasti dan Cina itu pokoknya, tapi kalau kalender bulan dia pasti 29 sama 30 hari. Jadi tiap tahun pasti dia maju 11 hari. Nah gua kurang tahu. Pokoknya tiap tahun beda aja setahu gua. Iya pasti maju 11 hari, dia lebih pendek. Itu ulang tahun itunya, ulang tahun dewanya sama Imlek ngumpul juga Oke. di Tauquan. Udah sih itu aja sih paling. Paling besar ulang tahun dewa itu. Ya, itu acara utamanya. Apa aja yang dilakuin? Anjing, gue pengen datang sih. Lu ngapain lu dateng? Ya pengen lihat aja, maksudnya terlalu banyak yang gua sadarin ya. Besar menjadi mayoritas dan di ibu kota. Ternyata tuh perspektif gue sempit banget, dan gue tuh nggak sadar bahwa ada orang yang berbeda-beda dan lain loh gitu. Kalau dibilang acaranya ngapain, yang pasti sembahyang bareng, nyanyi-nyanyi gitulah, standar lagu pujian, sama ada acara hiburannya, ada
apa sih kayak cosplay dewanya lah kayak cosplay gitu. Bukan apa sih nyebutnya? Ya kayak merayakan kayak ini loh wujud dewanya, tapi iya, manusia didandanin mirip dewanya. Cosplay kayak dong panggilannya. Apa sih? Ya tapi ya itulah. Ya itulah pokoknya intinya kan kayak gitu. Ada acara hiburan-hiburan biasa ada kan ada kayak sekolah minggu buat anak-anak kayak gitu. Nah biasanya anak-anak kita latih perform di hari kebesaran itu, mereka entah nyanyi, entah nari segala macam. Udah habis itu biasa diisi kayak ceramah kayak gitulah. Kak, kalau di masyarakat Tionghoa sendiri ya, tahu itu urutan ke berapa berdasarkan jumlah? Pasti paling banyak kayak Kristen dong. Kristen, Lu Katolik kan? Buddha mungkin. Buddha ya? Buddha, Hindu, Konghucu. Konghucu baru tahu kayak. Dan tapi kalau di KTP Buddha gua. tulisannya masuknya ke Buddha. Oh. Karena gua juga baru masuk tahu tuh baru 2011 bang. Gimana ceritanya? Kenapa gitu? Iya sebelumnya dari kecil gua tuh Buddha ke Viara. Sampai 2011 tuh bokap kan udah lama masuk tahu udah dari gua SD. 2010 kakak gue yang cowok masuk tahu. Terus gue diajak 2011 ayo main ke Taukuan katanya. Lihat dulu gini. Main datang dengerin ceramahnya segala macam. Lebih cocok. Oke nih, cocok nih. Karena pindah kayak ada pembaptisannya juga. Kalau orang tua Bapak pindahnya dari apa ke apa? Dari Buddha, semuanya Buddha. Oh, semuanya Buddha. Oh, menarik ya. Menarik loh. Kayak gue nah, terus gue kan lo di-expect jadi orang tua lu dari Palembang ke ibu kota kuliah kelar sempet kerja nggak apa emang? Kerja di bank. Oke. Bank Panin sama Bank Permata. Setahun. Satu sebagai IT, satu sebagai sales. Habis itu keluar sempat nganggur tuh, pengen nyoba struggle di stand up comedy, cuma agak kurang, sempat kerja lagi di Bekasi setahun, sampai akhirnya nyoba kerja jadi penulis sampai sekarang. Mantap, itu reaksi keluarga lo pada saat lo mulai resign, enggak gue mau nyoba stand up comedy aja, itu gimana? Ditentang, diomelin bang. Apaan sih stand up kamu ngapain kayak gitu? Nah tapi mereka tuh ketakutannya lebih ke takut kalau gua stand up nyinggung politik yang bisa ada kemungkinan di penjara segala macam. Nah, mereka sangat takut itu. Meridis ya hukuman-hukuman kayak gitu yang mereka takutin. Bahkan sampai sekarang pun masih gua dilarang-larang. Bukan dilarang sih. Ya kalau bisa jangan ngomongin yang aneh-aneh gitu. Tapi bukan masalah kemapanan hidup atau apa? Enggak kayaknya. Enggak. Oh ya betul ya. Berarti cukup liberal lah ya, cukup progresif. Enggak, dibilangnya itu enggak juga sih. Karena guanya juga yang batu orangnya bang. Jadi gue pengen ini karena gue suka kerjaan kayak gini, gue suka. Mereka mah pengennya udah pulang kampung aja, ini toko ada loh. Kenapa lu masih di Jakarta sih, duit nggak jelas, ini duitnya udah jelas bisa nguliahin lo, kakak lu. Oh iya emang. Kayak gitu, beli rumah segala ngapain kerja kayak gitu nggak jelas. Kayak gitu. Passion. Mana ngerti mereka. Kayak gitu. Cerita-cerita lama banget gini. Iya. Terus kenapa? Apa yang bikin lo obses stand up? Ini spesial kedua kan? Yang pertama Spesial kedua. QMI betul. Ini kedua Linea. Linea. Kapan di Jakarta? 8 Februari 2020. Tiket bisa dibeli di bit.ly/alineajkt. Alinea JKT. Kapasitas ada pricing ini ya? Harga normal 100.000 sekarang. Sampai tanggal 7, tanggal 8 150.000. OTS. On the spot langsung. Oke. Gitu. Lu yang bikin obses kayak anjing gue pengen ngulik ini nih gitu. Ketika gue dapet menang lomba tuh kan 2012, gue tuh pertengahan ikut stand up open mic awal-awal. Gue dapet lomba, dapet juara 3 ketika bulan Desember, termasuk cepet tuh. Sampai akhirnya dapat tawaran tapping di Metro sekitar berapa bulan kemudian di 2013 pertengahan gitu. Nah jadi mulai ngerasa kayak anjing gue bisa masuk TV nih gara-gara stand up, kayak mulai ini jalan hidup gua nih kayaknya gitu. Udah mulai aneh-aneh pikiran gua tuh bang, kayak seneng banget. Terus kan
hal yang nggak pernah gue dapetin yang kayak mention-mentionan di Twitter, di mention followers nambah banyak kayak gitu-gitu, kayak anjing bilang keren banget nih kayak gitu. Diseriusin yang ternyata kayaknya gagal aja. 2015 gue tuh bahkan sampai mau berhenti stand up gara-gara audisi Suci 5, audisi Suci 5 di-cut 2 kali bang. Di Surabaya di-cut, di Jakarta di-cut juga. Makanya udah kayak anjing, kenapa nih gue stand up, maksudnya padahal iya udah lama gue stand up 2012, ditambah agak nyesek sama Rigen sama Apip, kan junior gue jatuhnya mereka. Tapi mereka yang dapat, mereka yang lolos, jadi kayak anjing kenapa nih, apa yang salah dengan stand up gue gitu, mikir-mikir. Ego itu yang belum bisa gue kalahin dulu pokoknya. Gue udah stand up udah lama kok nggak bisa masuk TV, itu doang. Ya tanya mau banyak sih kalah. Sampai akhirnya gue baru ngerasa legowo tuh di 2016. Apa yang terjadi? Religion Issues. Lo tau Religion Issues? Ya, show itu dapat panggung itu yang materinya udah pasti off air, tampil pecah, dan di situ baru kayak nemuin titik nyaman gua di panggung gimana, nemuin titik nyaman nulis materi gimana. Sebelum LPLK dong? Sebelum. Ya. Gue inget ya siapa aja ya, gue tahu. Pokoknya semua orang bawain tentang agama masing-masing gitu kan. Ada Islam, Katolik, segala macam. Dari situ kayak anjing kayaknya baru sadar, ya udahlah emang tipikal penulisan gua sukanya yang kayak gini, yang off air, yang ya udahlah mungkin bukan rezeki gua aja di kompetisi TV gitu. Makanya mulai nulis masih nulis, off air masih banyak, nekat bikin spesial akhirnya 2018. Ya harus nekat sih, nggak ada jalan lain selain nekat. Kalau nungguin kesempatan nggak mungkin. Lo waktu kecil terus akhirnya kuliah ke Jakarta terus stand up, perspektif lo mau jadi berubah tuh ada ceritanya nggak, kayak lu kira dulu tuh dunia tuh kecil gitu, ya udah ini doang interaksinya. Pas ya kuliah karena kan dari kecil sampai SMA kelas 3 tuh di kampung terus, jadi yang kayak asupan teknologi, asupan dunia luar tuh kayaknya dikit banget yang gue terima. Jadi nggak tahu, cuma berdasarkan FTV dan sinetron aja yang gue tahu. Jakarta. Tapi dulu sekolah campur dong? Gue sekolah negeri SMA. Oke, berarti campur lah ya. Kira lu nggak ketemu ras lain juga? Ketemu dong. SD SMP yang enggak. Oh, SD SMP enggak kan? Swasta kan sih. SMA itu pun masuk negeri karena nggak naik bang. Karena nggak naik makanya masuk negeri. Karena SMA gue di swasta setahun, sekolah top lah di Palembang, swasta nomor 1 di Palembang. Setahun sana otak gue yang nggak nyampe. Mentok pindah negeri. Shock dong. Emang kayak apa kalau lu sadar lo di negeri, anjingnya orang ternyata. Lebih ke yang kaget tuh lebih ke bayarannya bang. Karena kan di sekolah swasta gue sebulan tuh 200.000 zaman dulu. Sebulan 200.000. Pas gua datang ke sekolah negeri mau bayar bulanan, gua kasih 200. Ya, kamu mau bayar 10 bulan katanya. 20.000 aja. Itu gua kaget shock tuh. Semurah ini kok bisa ada sekolah semurah ini gitu. Itu yang baru tahu masuk sekolah negeri. Nah dari situ baru kayak udah mulai berteman dengan banyak teman-teman yang muslim kayak gitu kan kebanyakan. Ya udah mulai berbaur kayak gitu, lebih luas lah. Pikirannya? Pikiran gua. Terus begitu di BINUS yang terjadi lebih variatif lagi? Dan di BINUS juga temen gua yang deket banget ya, teman kuliah yang deket juga kebanyakan Islam semua. Nggak tahu, balik lagi kenyamanan aja kan, temenan kan. Nah, cuma kebanyakan ya muslim semua kayak gini. Orang tua lu aware nggak kalau network lu tuh udah berubah? Iya. Aware? Lu kok nggak punya teman Cina sih? Katanya kayak gitu-gitu. Serius, sampai dia ngomongin kayak gitu. Lu kalau ditanya gitu jawab apa? Ya gue bilang, ya mau gimana, namanya temenan kan sama siapa aja, gue bilang kayak gitu. Masa nggak ada teman Cina? Anjing lucu banget. Ya gue bilang, nggak tahu namanya temen ya, kenal, deket, nyaman ya udah, itu yang ditemenin. Itu tuh ya menurut gua salah satu yang menurut gua bukan masalah minoritas mayoritas ya. Kalau orang dan masalah keluarga ya, kayak orang semua selalu ngerasa enggak boleh diskriminatif. Kita juga ngerti apa. Gua kadang-kadang lebih respect sama orang yang rasis ya, karena paling nggak jelas dia warnanya apa.
Tapi gue yakin 75% di Indonesia itu bilang enggak, kita tuh nggak rasis, semua sama rata. Tapi begitu di ruangan tertutup, mereka rasis. kalau nggak ada temennya ini, gitu sih menurut gue gitu sih. Nyokap juga kayak gitu lah intinya. Iya kan? Ya lu mah temenan sama siapa aja kamu tuh gini. Tapi kalau diem-diem, punya temen Cina sih. Kalau ditanya guru di sekolah jawabnya ini, tapi kalau di rumah lo aplikasinya kayak ini. Ya kan? Tapi lu pernah nanya nggak sih kayak apa sih emang kekhawatirannya? Nggak tahu, mungkin pola pikir Adat istiadat. iya adat istiadat dari zaman dulu, dan keluarga kan kebanyakan Cina semua, yang orang Cina ya udah orang Cina aja gitu, kamu ngapain sok-sok sama yang lain kayak gitu loh. Tapi kan sekarang gua tanya, kalau lu gua tanya ya, sekarang lu seberapa Cina lu? Bisa dibilang enggak sih. Iya kan, makanya udah kan? menurun gitu. Nah, Dan gue tuh kadang-kadang suka pengen nanya balik, kayak misalnya ya suku apapun lah, ini nggak ngomongin suku dan budaya apapun, kayak misalnya ditanya, ya ini nggak Padang banget atau nggak Batak banget, nggak Jawa banget. Nggak, apa sih 10 poin pertama yang menjatakan Padang tuh Padang gitu? Gue tuh pengen tahu gitu, jangan bilang nggak Padang banget, ya nggak Padang banget tuh apa? Nggak boleh makan yang lain selain sate Padang, maksudnya apa gitu? Gue gedek banget gitu. Nah itu dia, itu yang gue nggak tahu. Tapi gue nggak bisa nyalain pola pikir orang tua gue juga, karena mungkin karena mereka tinggal di kampung, gue mikirnya gitu aja bang. Akan beda menurut gue kayaknya kalau mereka tinggal di Jakarta, berinteraksi. Iya, berinteraksi dengan banyak orang, mungkin akan beda pola pikir itu. Ya, cuma kan mereka pengen tinggal di kampung, udah sempat ditawarin tinggal di Jakarta nggak mau, karena di sana ada toko. Ya udah jadinya ya udah memaklumi aja bahwa mereka punya pola pikir yang kayak gitu. Sedangkan gue yang ya udah masih coba ngasih mereka, ini lo temenan sama orang Islam juga oke, temenan sama pribumi juga oke, gitu-gitu kan. Menurut gua tau gak, lu kan penulis ya? Menurut gua itu ide tulisan lo sih. Menurut gua karakter Cina tuh masih ditampilkan takluk pada roots-nya. Belum ada modernisasi dari karakter itu gitu ya lo. Maksudnya gue sih kebayang banget lo Sin, lo berantem sama orang tua lo gitu. Kan semua juga orang, kenapa gak boleh main gitu? Iya. Lo kalau kayak sama keluarga gitu, sama kakak lo gitu masih nyambung? Gue dari kecil jarang interaksi sama keluarga bang. Makanya larinya ke teman-teman. Karena kan dari kecil kan orang tua sibuk di toko, jadinya gue lari ke teman. Terus dari kecil gue juga udah nggak bareng. Karena kan gue kecil, mereka udah SMP pindah ke Palembang, sekolah yang lebih bagus kayak gitu bang. Oke, Alinea lo mau cerita apa aja? Lebih ke cerita-cerita, kebanyakan ini soal karir dan relationship itu yang cerita. Gue dijodohin ada. Anjing lucu banget. Ya dijodohin yang dia belum pernah ketemu orangnya, tapi anak temennya, tapi dia belum pernah ngeliat anaknya gimana. Bokap lo? Nyokap. Nyokap lo belum pernah ngeliat anak yang mau dia jodohin ke Iya. lo? Tapi cuma tahu itu dari temennya dia doang? Karena anak temennya, jodohin yang akhirnya. Akhirnya udah ketemu? Belum, karena sebatas di profile picture WhatsApp gue udah. Udah. Ada seleksi itu kan. Nggak munafik lah bang, fisik kan. Gitu. Iya dong, kayak gitu. Ada soal. Satu. Tapi lo pernah melalui perjodohan dan sampai ketemu? Yang sampai ketemu Belum ada. pernah. Oh, ada. pernah. Dijodohin tante di mana, ini ketemu nih. Dikasih nomornya, ketemuan. Ada yang gua suka, dianya enggak. Ada yang gua nggak suka, dianya yang ngebet kayak gitu. Ada juga. Ada beberapa kali gua lewatin. Terus kalau kayak gitu nggak kejadian, pihak yang menjodohkan harus tahu lagi? Enggak, gua sih diam-diam aja sih. Kecuali kalau ketemu lagi baru ditanya, gimana sama teman gue yang ini? Ya, enggak lah, emang nggak cocok aja kayak gitu. Tapi lu nggak resisten dijodohin, dikenal-kenalin gitu? Enggak lah, biasa aja ya. Dikenalin, kalau cocok ya ayo, enggak. Ya udah lu jangan maksa gue aja gitu intinya. Apakah lingkungan bikin kayak, oh ternyata dia beda banget ya, nggak kayak gue? Nggak, apa lu cek-cek aja? Cek-cek aja. Selama tertarik ya? Iya, bodo amat gue. Apalagi selain itu pekerjaan, karir? Karir gue yang audisi Suci 5 2 kali gagal. Itu lucu banget sih ceritanya. Udah gue coba dapet 15 menitan, itu lucu banget sih harusnya. Lu ngejar di Surabaya dulu apa Jakarta dulu? Surabaya dulu waktu itu audisi. Jurinya sama nggak? Sama, Indro dan Radit.
2 kali ditolak tuh. Dan kan gue berangkat Surabaya bareng Regen sama Apip. Regen sama Apip yang dapat di Surabaya, gue enggak. Ya kayak itulah tragis-tragisnya. Jadi waktu di Surabaya ditolak bilangnya apa? Dikat aja. Oke. Stand up, belum nyampe punchline. Ya terima kasih Mas Arwin. Udah turun keluar. Tapi akhirnya lu nggak pernah tembus kompetisi kan? Maksudnya untuk TV? Enggak. TV kayak super atau segala macam nggak pernah. Iya, kalau tampil kalau sekali kompetisi sekali. enggak. Apa sih kesulitannya? Nggak tahu deh bang. TV gue enggak. Itu yang masih jadi tanda tanya besar kenapa gue nggak bisa tembus kompetisi TV. Cuma untuk nyoba lagi gue nggak mau. Tapi memang bentuk beat lu itu kan Panjang-panjang. Panjang-panjang, betul. Nah itu yang gue baru sadari juga. Oh, mungkin karena ini aja. Karena kan kompetisi TV kan ngincar tampilan yang berupa LPM yang padat gitu karena cuma 3-5 menit kan. Nah, mungkin gue dikasih stand up cuma 5 menit mati gue. Ya mungkin baru cuma dapat berapa punchline gitu. Gue pernah melihat materi lo yang sama di mana itu pecah banget luar biasa. Pernah juga kayak oh ini Erwin harus punya strategi lain. Lo ngeliat siapa sih kalau di stand up? Awal-awal gue sukanya tuh Krisna. Oke, betul. Dari Ruang Tamu tuh gue ngefans sama dia. Tapi sekarang role model lebih ke Panji sama Ernest. Karena mereka kan kayak tipikal storytelling juga kayak gitu. Gue suka aja sih ngeliatnya. Si Krisna udah nggak stand up lagi ya? Iya, Krisna udah enggak. Lu pernah nyangka nggak hidup lu kayak sekarang? Enggak. Lu rasanya Karena gue ngebayangnya ya abis kuliah pulang kampung gue jaga toko udah. Cuma kenal stand up sampai sekarang ya kayak anjing. Kaskus tuh dulu siapa aja ya? Sukron, Sukron. Bang Zai kalau lo tahu, Opa Joselito yang bermasalah itu. Dia bermasalah kenapa ya? Dia mah enggak. Yang bermasalah siapa ya? Siapa? Oh Reza. Rahasia. Enggak masalah, tapi itu orang Kaskus juga maksudnya. Iya, tapi gue nggak tahu, nggak ada masalah dia. Ya kayak gitu lah orang-orangnya itu dia. Karena tadi kalau kartu Kaskus tuh pertama memang dari Kaskusnya. Kenapa namanya Kaskus sih? Ya itu gue nggak tahu. Karena gue datang udah tahu, udah ada aja komunitasnya gue datang open mic. Ya karena itu dulu sempat kepisah kan sampai akhirnya bubar. Permasalahan utamanya mereka kan karena nggak mau gabung, nggak mau dipecah jadi regional. Jakarta Selatan dulu kan belum ada. Betul. Nah mereka mau tetap indie stand up Kaskus. Nah makanya berseberangan dengan stand up Indo. Tapi Kaskusnya sendiri nggak ada hubungannya sama Kaskus Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Ya Komunitas Allah. aja. Orang-orang yang ketemu di Kaskus, website Kaskus suka stand up. Oh benar dong dari website Kaskus tapi nggak ada. Tapi nggak ada yang sampai link Kaskusnya nggak. Setahu gue ya. Chinese lebih menjadi pilihan daripada Tionghoa. Iya, Chinese lebih pilihan dari Tionghoa. Jarang Chinese. lah ya orang ngomong sama Tionghoa tuh lebih. Jarang Tionghoa. Itu kayak ngomong African American kayak aneh jauh banget lu kayak harus jauh banget untuk membuktikan lu nggak rasis gitu. Padahal ya biasa aja sebenarnya Cina mah Cina aja gitu. Cina Chinese. Tapi emang lebih sopan Chinese sih kayak. Lu tuh kayak nanya mana yang lebih sopan selamat pagi apa good morning. Sama aja nggak sih maksudnya? Oh, gue mau bilang terlebih untuk Alinea Jakarta bang. Ada sesuatu yang bakal sangat menarik yang cuma bisa dilakuin di Jakarta. Oh, apanya nggak bisa disol? Kayak gimmick lah, bisa dibilang gimmick di beat materi gua, di materinya. Open race siapa sih? Jakarta ada Harry, Ali Akbar, sama Firza, Surabaya. Ini nih terakhir deh kalau gitu. Menurut lo, apa yang membuat orang tuh dia karirnya stuck aja dan dia nggak berusaha bikin kesempatannya sendiri? Karena takut. Takut ya? Iya. Karena gue juga pertimbangan bikin yang spesial yang pertama ya, bahkan nekat bikin tour karena takut itu. Ini siapa gue kayak gitu karena. Itu selalu jadi problem ya? Karena ada yang mau nonton nggak sih kalau gue bikin show kayak gitu. Akhirnya ya udahlah nekat ngeberaniin bikin spesial, tapi gue suka ngiring lihat teman-teman komik yang bikin tour, anjing keren nih kalau bikin tour. Udahlah nekat juga bikin tour yang akhirnya anjlok gitu. Tour gue kan amsyong lah bisa dibilang rugi berapa juta gitu.
Anjing lucu banget. Nah, makanya ya lebih ke mesti berani sih gambling nyoba. Maksudnya lu pertimbangannya lebih ke lu lakuin untungnya apa, ruginya apa, lu nggak lakuin untungnya apa, ruginya apa. Sekarang lu tapi dengan rugi lebih banyak belajarnya apa lebih banyak? Lebih banyak belajar. Gue udah pertimbangan kayaknya yang di tour gue yang kedua ini harusnya nggak rugi lah. Balik modal lah, sampai di balik modal nggak bakal rugi kayak gitu. Oh, lo terakhir nih mau ada promo lagi apa? Nggak ada sih. Ini Udah. Jadi ini ini aja. Jakarta. Sebutin aja turnya tanggalnya. Lagi jalan 18 Januari Malang, 19 Januari Surabaya, opener Harry Ore. 25 Januari di Bali, at Stand Up Indo Bali, opener Arif Alfiansa. Bandung 1 Februari, at Stand Up Comedy BDG ada Rere opener sama Marcel dan Bintang MC. Jakarta 8 Februari GKJ, opener Harry, Firza, Ali Akbar, MC Oki Lolo. Tiket bisa dibeli di bit.ly/alineajkt. Oke, Harga tiket 100.000 Jakarta. mantap. Thank you, man. Thank you Bang Arif.